Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua berada. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama di dalam Tuhan. Untuk melandasi ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 100 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita satukan hati, kita mau datang di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh menjamah setiap hati kami. Dan Engkau sendiri Bapa yang boleh memperhatikan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Bapa sebelum kami datang di hadapan Engkau. Engkau sendiri Tuhan yang boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat Bapa. Sehingga ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak menghadapi satu penghakiman, tetapi kami boleh merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bertatalah Tuhan di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami rindu Engkau boleh menyertai setiap peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini sambil merenungkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita, mari kita sama-sama pujikan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami di hadapan Engkau. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bersama-sama kita katakan, kami siapkan Tuhan hati kami untuk mendengar firman-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Roh Kudus memimpin ibadah kita, secara khusus memimpin hati dan pikiran kita dalam membaca merenungkan firman Allah, supaya kita mendapat berkat kesegaran baru dari air surgawi yang namanya firman Allah oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa, tunduk kepala berdoa memohon bantuan campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Doa kami supaya Roh Kudus yang telah menginspirasi Roh Kudus, menginspirasi firman Allah, sekali lagi menginspirasi khotbah ini agar menjadi suara Tuhan yang menyegarkan, yang menguatkan, yang menyelamatkan kami para jemaat yang mendengarkan firman Allah. Berkati pembacaan firman, penguraian firman, penerapan firman semua dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus Allah. Bahkan kami minta penyertaan malaikat Tuhan saat kami beribadah mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, mari kita membaca ayat firman Tuhan yang menjadi landasan untuk pemberitaan pada hari ini. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan dan kita mengikuti semua di Alkitab kita masing-masing. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku menikam diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi ke Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan menemukan sebuah benang merah yang merupakan tema dari firman Tuhan ini. Itulah dari stres menuju kemenangan di dalam Kristus. Ulang lagi, tema firman Tuhan adalah dari stres atau tekanan menuju kemenangan dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang terus berupaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sering diperhadapkan dengan berbagai tekanan, berbagai stres, dari yang paling ringan, stres menengah, sampai stres yang paling berat. Seperti juga yang dialami oleh Raja Daud, manusia Tuhan yang perkasa itu. Nah, berdasarkan Mazmur 13 ayat 6 ini, kita akan belajar bagaimana Daud sebagai anak Tuhan menghadapi, mengalami, dan mengatasi berbagai tekanan, berbagai stres dalam kehidupannya, sampai dia benar-benar mengalami pertolongan Tuhan yang namanya kemenangan. Kalau Daud mengalami tekanan, stres, kemudian dia bergumul dan mencapai kemenangan bersama Tuhan, maka saudara dan saya juga yang percaya kepada Tuhan seperti Daud, kita juga punya kesempatan
punya pengalaman yang sama dengan Daud. Kita boleh mengalami berbagai stres, tekanan. Tapi kita juga punya jalan bagaimana menuju kemenangan. Dan bagaimana kita mencapai mengalami kemenangan itu seperti Daud. Kemenangan yang gilang gemilang. Kita berdoa, kita percaya itu pasti terjadi. Dalam khotbah hari ini kita akan merenungkan 3 pokok penting besar. Yang pertama, kita akan melihat, mengidentifikasi jenis-jenis tekanan atau stres yang dihadapi oleh Raja Daud, oleh anak-anak Tuhan sepanjang zaman. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana jalan menuju kemenangan dari semua tekanan itu sebagaimana Daud. Dan yang ketiga, kita akan melihat tentang bentuk dan wujud kemenangan itu di dalam Kristus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis-jenis tekanan atau stres yang dialami oleh Daud sebagai orang beriman. Disebutkan dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ada 3 stres yang dialami oleh Daud. Memang kalau kita melihat riwayat hidup Daud, dari awal dia dari penggembala domba di padang sampai dia menjadi orang nomor 1 Israel, lewat dia tentara semuanya, maka dia mengalami memang banyak sekali pertolongan Tuhan, banyak sekali mujizat Tuhan, banyak sekali kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tapi di balik semuanya itu, tetapi bersama dengan itu, kalau kita baca kitab Mazmur menjadi nampak bahwa Daud juga mengalami yang namanya tekanan, stres dan stres. Dan di sini kita akan melihat 3 jenis stres utama yang dialami oleh Daud. Pertama, stres secara rohani, ayat 1. Kemudian stres secara psikologis dan fisik, ayat 2a. Lalu yang ketiga, stres secara sosial, ayat 2b. Nah, saudara-saudara, apa itu stres secara rohani? Dalam kehidupan Daud, kita melihat dia mengalami katakanlah bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia mempunyai prestasi yang luar biasa dahsyat. Tapi saudara tahu, di balik semuanya itu atau di belakang layar, ternyata Daud juga mengalami stres rohani. Apa itu? Dia sampai pada titik di mana dia mengatakan, Tuhan, berapa lama kau biarkan aku menderita seperti begini? Berapa lama kau biarkan aku mengalami tekanan seperti begini? Seolah-olah Tuhan itu tidak nampak, tidak ada, tidak menjawab doa, tidak memperhatikan kehidupan dan stresnya. Seolah-olah. Itu dalam pikiran Daud. Nah, dalam hal seperti ini, Raja Daud itu mengalami stres rohani. Mengalami stres rohani artinya seolah-olah Tuhan itu tidak nampak, tidak bekerja, tidak menolong sebagaimana mestinya. Nah, ini boleh kita katakan stres rohani atau krisis rohani. Dan orang-orang percaya dalam sepanjang zaman juga mengalami hal yang sama. Ada saat dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, kita juga mengalami stres, tekanan atau masalah-masalah yang memperlihatkan seolah-olah Tuhan itu tidak nampak, tidak kelihatan, tidak ada uluran tangannya. Itu secara manusia biasa. Sebenarnya tidak demikian. Tuhan Maha hadir, Maha baik, Maha menolong. Walaupun pikiran kita, perasaan kita, pengalaman kita tidak mendukung hal itu. Tapi Daud mengalami. Itu stres pertama, stres rohani. Nah, saudara-saudara, sampai hari ini siapa di antara kita yang merasa ada stres rohani? Ada krisis rohani, seolah-olah Tuhan itu tidak nampak, tidak kelihatan, tidak menolong. Bukan hanya saudara yang mengalami pada masa kini, tapi Daud juga mengalami. Mungkin ada saudara seorang pengusaha, seorang pedagang yang mengalami krisis keuangan dalam pelayanan, dalam perdagangan. Itu dialami oleh Daud juga, sama. Jadi kita sama-sama mengalami. Itu yang pertama, stres rohani. Itu yang pertama. Jadi tidak usah gusar, tidak usah marah, tidak usah putus asa kalau kita mengalami stres rohani. Karena itu bagian daripada proses pembentukan Tuhan terhadap anak-anak Tuhan menuju kemenangan. Ada banyak yang bisa membuat kita stres rohani. Kalau kita melihat lingkungan kita, keadaan kita sekitar kita bisa menarik kesimpulan, wah, ini mengerikan sekali, ini terorisme, kemudian disintegrasi bangsa, radikalisme, semua itu menunjukkan bahwa kita itu mengalami tekanan, gangguan secara rohani, secara psikologi. Kita mengalami stres.
mungkin ringan, mungkin setengah berat, mungkin berat sekali. It's okay. Itu semua pengalaman hidup, pengalaman yang dialami oleh orang pada umumnya, tapi juga dialami oleh anak-anak Tuhan, termasuk orang sekelas Raja Daud juga mengalami. Imannya stres, kepercayaannya kepada Tuhan terganggu. Penglihatannya, perspektifnya terhadap Tuhan terganggu, sehingga menimbulkan stres secara rohani. Itu stres pertama dari Raja Daud. Yang kedua, ada stres secara psikologi dan fisik. Kita tahu kalau jiwa kita terganggu, jiwa kita stres, jiwa kita tekan, itu biasanya mempengaruhi fisik kita, yang kemudian menghasilkan penyakit yang namanya psikosomatis. Penyakit di tubuh, tapi penyebabnya di jiwa, itu stres. Nah, Raja Daud sebagai seorang beriman, bukan iman main-main, imannya kuat, ternyata mengalami juga stres yang sama. Apa dia katakan dalam Mazmur 13 ayat 2 bagian A? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Artinya secara psikologi dia khawatir, cemas, gelisah. Dia mengalami stres psikologis begitu dalam, begitu hebat, sampai-sampai tubuhnya ikut terpengaruh. Dia mengalami penyakit namanya psikosomatis, sakit tubuh oleh karena jiwanya yang terganggu. Orang seperti Daud mengalami hal sama. Jadi memang saudara, realitas kehidupan ini seringkali menciptakan dalam jiwa kita sebuah tekanan, sebuah gangguan, sebuah stres, sehingga jiwa kita tidak tenang, jiwa kita merana, jiwa kita tertekan. Dan bukan hanya kita yang mengalami, pada miskin Raja Daud pun mengalami pada zamannya. Jadi yang namanya tekanan dialami oleh semua orang, tidak terkecuali orang beriman mengalami. Jiwanya goyang, goncang, mulai dari goncangan kecil sampai paling besar, dan tubuhnya ikut terganggu sehingga mengalami sakit psikosomatis. Daud mengalami hal yang sama seperti kita. Stres yang ketiga di sini dikatakan dalam ayat 2b itu, Daud mengalami stres secara sosial. Kenapa? Sebagai seorang panglima perang, juga sebagai seorang raja, dia punya rakyat, punya negara tetangga seperti Palestina, Moab, Ammon, dan segala macam. Nah, internal kerajaan Israel ada banyak juga orang-orang yang Daud gemalakan, tapi mereka itu orang-orang yang tidak suka, tidak senang kepada Daud, bahkan mempunyai rancangan yang tidak baik terhadap Daud. Bahkan anaknya sendiri pun punya rancangan tidak baik kepada Daud. Secara sosial, Daud mengalami stres juga. Karena anak-anaknya punya pengikut. Mereka punya rancangan yang tidak baik. Mereka punya maksud tidak baik kepada Daud. Dan Daud merasa dia sedang terancam secara sosial. Belum lagi negara Palestina di sekitar dia tiap saat berjuang untuk menaklukkan, menyerang Israel dan menguasainya. Jadi memang secara sosial Daud mengalami semacam stres sosial yang tidak mudah, itu berat dan sangat berat. Nah, itulah stres yang dialami oleh Raja Daud sebagai seorang beriman. Walaupun kita mendengar Daud berperang menang, dia mengalahkan Goliat, mengalahkan bangsa Filistin, mengalahkan bangsa Ammon dan seterusnya, tapi di balik semuanya itu atau bersamaan dengan itu, 3 stres tadi mewarnai kehidupan Daud, kemudian menyerang kehidupan Daud, membuat dia tertekan, membuat dia susah dan sulit, sehingga dia berseru pada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau biarkan aku? Berapa lama lagi jiwaku menderita? Berapa lama lagi musuh-musuh meninggikan diri, merendahkan saya? Berapa lama lagi? Kalimat berapa lagi menunjukkan dia sedang dalam stres berat. Maka dia berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang bagian yang kedua kita tentang jalan menuju kemenangan dari semua tekanan-tekanan, krisis dan stres, masalah-masalah ini. Disebutkan dalam ayat 1 sampai 4. Dan kita bisa ambil referensi dari Roma 8 ayat 27. Bagaimana jalannya? Jalan menuju kebebasan, kelepasan, kemenangan dari stres. Menurut ayat ini, apa yang Daud buat? Daud menyerahkan semua tekanan, stres, masalah yang dihadapi kepada Tuhannya, seperti yang disebutkan dalam Mazmur 13 ayat 4. Jadi jalan menuju kemenangan adalah menyerahkan semua masalah, semua tekanan-tekanan itu
ke hadapan Tuhan, dibicarakan, disampaikan kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Doa itu artinya ada komunikasi timbal balik. Daud berbicara kepada Tuhan mengenai pergumulannya, stresnya, tekanannya, masalahnya. Tapi pada saat yang sama, telinga rohnya terbuka, mendengarkan suara Tuhan yang berbicara mengenai solusi terhadap stresnya itu. Nah, menurut Roma, pasal 12 itu, Roma 8, 27, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita berdoa pada saat-saat yang sulit, saat-saat tertekan, saat-saat yang berat dalam hidup kita. Roh Allah diutus Tuhan tinggal dalam kita, membantu kita, menolong kita dalam hal berdoa, berbicara kepada Tuhan, dan roh yang sama berbicara kepada kita. Jadi berdoa berarti komunikasi timbal balik, kita bicara kepada tentang masalah-masalah kita, tapi juga berdoa berarti kita mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati kita saat kita sedang berdoa. Puji Tuhan. Jadi berdoa di sini bukan sekadar berdoa berkata-kata, tapi berdoa dipimpin, diinspirasi, dituntun oleh Roh Kudus demikian rupa sehingga kita tersambung dengan Tuhan. Kita yang berbicara tersambung dengan Tuhan. Tuhan yang berbicara tersambung dengan kita, dan kita gumuli semua stres ini dapat Tuhan dalam doa itu. Terjadi dialog di situ, komunikasi di situ. Inilah doa yang dipimpin Roh Kudus, dan inilah doa yang sungguh-sungguh. Dan apalagi dikatakan bahwa Nabi Elia, dia telah berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun. Dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun, hujan. Doa yang sungguh-sungguh. Doa yang disampaikan di dalam inspirasi, bantuan, pertolongan daripada Roh Allah. Berdoa dalam Roh. Kita berbicara pada Tuhan karena bantuan Roh Kudus. Lalu kita mendengar suara Tuhan karena Roh Kudus berbicara kepada kita saat berdoa melalui Roh Kudus atau firman Allah yang disampaikan Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi berbicara kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan itulah hakikat daripada doa, yang merupakan jalan menuju kemenangan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan oleh Roh Kudus dan kita mendengarkan suara Tuhan lewat Roh Kudus dalam doa kita, maka itulah jalan, itulah tempat, itulah jalan menuju kemenangan di dalam Kristus dari semua pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian ketiga, bentuk dan wujud kemenangan yang Tuhan berikan kepada Daud, itu ayat 5 dan 6. Ketika Daud berdoa di dalam Roh Kudus, Roh Kudus membantu dia berdoa kepada Tuhan, dan Roh Kudus berbicara kepada dia saat dia berdoa. Maka apa yang terjadi? Ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa, dikatakan di sini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyajui Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Artinya begini, ketika Daud mulai menceritakan masalahnya kepada Tuhan, ketika Daud mulai berbicara kepada Tuhan, kemudian di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus berbicara kepada dia dalam hati, dalam jiwanya, pada saat-saat berdoa itulah Daud merasakan, mengalami perbuatan Tuhan. Apa itu? Tuhan telah berbuat baik kepada dia. Jadi saudara, lewat doa saja kita mengalami perbuatan baik Tuhan. Apa perbuatan baik itu? Apa wujudnya? Ini dia. Wujud perbuatan baik itulah kemenangan. Apa konkretnya? Nah, menurut ayat-ayat ini, ayat 6 khususnya, kata Daud, tetapi aku kepada kasih setiamu, artinya apa? Doa di dalam Roh Kudus itu menghasilkan buah Roh Kudus, namanya iman kepada Tuhan. Kepada kasih setiamu aku percaya. Itulah iman. Iman adalah produk doa yang dipimpin, dituntun, diberkati Roh Kudus, menghasilkan iman. Apa itu iman? Kepada kasih setiamu aku percaya. Sebelumnya Daud bertanya, mengapa? Dan mengapa? Sekarang setelah melewati proses doa di dalam Roh Kudus, dia terjadi perubahan dalam hatinya. Perubahan dalam hatinya, apa perubahannya?
Aku percaya kepadamu. Doa menghasilkan iman. Iman artinya kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Tadi ngomel-ngomel, tadi marah-marah, tadi tanya-tanya, bertanya-tanya. Sekarang berubah. Aku percaya. Aku percaya itu iman adalah hasil daripada doa, itu buah daripada Roh Kudus adalah iman. Aku percaya, itu pertama. Wujud kemenangan yang pertama. Iman dari Tuhan dan iman kepada Tuhan. Itulah wujud daripada kemenangan. Yang kedua, kalau kita baca di sini, hatiku bersorak-sorak. Artinya wujud daripada doa itu, daripada pergumulan dalam doa dalam Roh Kudus, hati Daud itu mengalami sukacita sorak-sorai. Produksi Roh Kudus dalam hidup Daud adalah buah roh namanya sorak-sorai atau sukacita. Itu karya Roh Kudus. Sukacita di dalam Tuhan. Bukan sukacita secara psikologis, secara mental, bukan. Sukacita di dalam Tuhan yang dikerjakan Roh Kudus ketika kita berdoa, Roh Kudus memberikan sukacita, sukacita ilahi, sukacita spiritual yang buat jiwa kita yang tadi bertanya-tanya, gelisah, gentar, sekarang menjadi jiwa kita merdeka, bebas, lalu bersorak-sorak bersama Tuhan. Itu wujud kemenangan. Yang ketiga dalam ayat ini kita baca di situ, aku mau menyanyi. Artinya hasil dari pergumulan doa Daud dengan Tuhan oleh Roh Kudus, di dalam jiwanya, dalam rohnya muncul yang namanya nyanyian untuk Tuhan. Nyanyian untuk Tuhan. Ini bisa berarti lahir sebuah semangat, pikiran untuk memuji Tuhan, semangat dan pikiran untuk membesarkan nama Tuhan. Itu semua hasil karya daripada Roh Kudus yang memimpin Daud dalam doa-doa yang dia panjatkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, saudara-saudara, kalau Daud mengalami 3 stres besar. Stres secara rohani, secara psikologi, fisik, dan sosial. Bukankah kita juga pada masa kini mengalami hal yang sama? Mulai dari yang paling kecil, menengah sampai berat. Sesuai ukuran Tuhan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Daud mengambil jalan untuk menyelesaikan, untuk mengatasi stressing itu. Karena prinsipnya, kalau kita di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kita diberi Tuhan hak istimewa untuk bisa mengatasi, bisa mengalahkan, bisa melewati semua pergumulan. Seberat apapun, kita punya hak istimewa untuk mencapai kemenangan. Karena kita mengatakan, kita hidup karena Kristus sudah menang, kita pun menang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, Daud sadar itu sehingga dia tidak menyerah. Jadi kalau kita mengalami hal yang sama, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah takut, cari jalan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, di dalam doa-doa, minta pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus bekerja, kita bicara kepada Tuhan dan biarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat Roh Kudus, maka hasilnya pasti ada. Tuhan bekerja dalam hati kita, dalam jiwa kita, maka hati kita akan berubah menjadi hati yang beriman teguh kepada Tuhan, hati yang bersukacita, dan hati yang mau menyanyi untuk Tuhan. Saudara dalam Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita sekarang akan membuat beberapa kesimpulan dan penerapan. Kesimpulannya begini. Saya ambil dari Mazmur 20 ayat 79. Kesimpulannya begini. Kata Daud juga, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegang kereta, orang itu memegang kuda, tapi kita berbangga dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Itulah kemenangan. Lalu bagaimana penerapannya? Saudara-saudara, mari kita mencontohi Daud dalam hal berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca Mazmur, dikatakan Daud berdoa pada pagi hari, datang kepada Tuhan. Dia berdoa pada waktu siang hari, dia berdoa pada waktu malam hari atau sore hari, datang kepada Tuhan. Untuk apa?
berbicara dengan Tuhan. Untuk apa? Bertemu dengan untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan, bantuan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan itu sendiri. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana dengan kehidupan doa-doa pribadi kita? Apakah jalan lancar, terhalang, terhambat, atau terbengkalai? Kalau kita mau jadi pemenang seperti Daud, maka perhatikan gaya hidup Daud. Dia ada masalah, ada persoalan dengan Kristus, tapi dia tidak menyerah, tidak putus asa, dia tawar hati. Dia datang kepada Tuhan dalam doa-doa pribadinya. Dia berbicara dengan Tuhan mengenai masalah secara tuntas, secara lugas, secara terang-terangan. Dan dia minta pertolongan dari Tuhan. Dia biarkan Tuhan berbicara lewat Roh Kudus. Ketika Tuhan berbicara lewat Roh Kudus dalam doanya, maka lahirlah pertolongan yang namanya kemenangan. Itulah iman yang teguh kepada Tuhan, sukacita Tuhan, nyanyian untuk Tuhan. Kalau Daud ditolong oleh Tuhan sedemikian dahsyat, saudara dan saya juga punya kesempatan, punya akses untuk ditolong oleh Tuhan secara luar biasa. Yang penting kita seperti Daud datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, berdoa dalam kuasa Roh Kudus, menyampaikan semua persoalan kita kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat roh dalam hati kita. Kalau terjadi, maka terjadi perjumpaan. Kalau terjadi perjumpaan dengan Tuhan, maka terjadilah pertolongan Tuhan. Maka iman kita bangkit menjadi kuat, sukacita bangkit, nyanyian bangkit. Itulah kemenangan yang gilang gemilang. Nah, doa saya supaya seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan ini bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi mulai mempraktekkan firman Tuhan, menjalankan firman dalam kehidupan pribadi. Maka Anda akan diberkati seperti Daud diberkati, terus diberkati, makin banyak diberkati, berbanding dengan sebanyak apa, sesering apa kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Jadi dibutuhkan semacam ketekunan dalam berdoa. Dalam sejarah Alkitab, orang-orang besar dalam Alkitab selalu adalah orang-orang yang penuh dengan doa yang dahsyat. Abraham punya doa syafaat yang khusus, yang dahsyat untuk menyelamatkan satu bangsa daripada malapetaka. Kemudian Daud punya doa yang dahsyat seperti kita katakan hari ini. Kemudian Elia punya doa yang dahsyat sehingga dia bisa mengatasi masalah pada zamannya. Kemudian kita melihat Rasul Paulus juga sama. Dia berdoa supaya jemaat lahir di mana-mana bertumbuh dan terjadi. Jadi semuanya bergantung kepada doa-doa orang beriman dalam kuasa Roh Kudus Allah. Tuhan berkati Anda. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah bersabda melalui hamba-Mu. Kiranya firman Tuhan ini mendapat tempat yang baik di dalam hati kami, sehingga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan Bapa, bantulah kami dapat bukan saja menyimpan, tetapi melaksanakannya. Karena hidup mengikuti bimbingan firman Tuhan akan membuat hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami selalu disertai oleh Tuhan, dan beserta dengan Tuhan kami akan hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku.
setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama mencegah penyebaran COVID-19. Bagi jemaat yang ingin memberikan dukungan pelayanan LAI untuk pengadaan Alkitab Bahasa Suk di Papua Barat, dapat transfer ke rekening Yayasan Kristus Pelepas atau memberi persembahan khusus dengan catatan untuk LAI. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas sepekan mendatang. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah daring sore ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Mulai awal hingga akhir ibadah ini Tuhan memimpin, sehingga puji-pujian dapat kami panjatkan, doa dapat kami naikkan, persembahan pun kami telah siapkan. Terima kasih Bapa untuk Warta Sabda yang membantu kami untuk menyadari bahwa di tengah-tengah tekanan ya Bapa, kami boleh belajar dari Raja Daud. Bagaimana Daud memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Bapa, bantulah agar kami berkomunikasi dengan Tuhan, membawa segala tekanan kami, biar kecil, menengah maupun besar, di dalam doa kami kepada Tuhan, sehingga melalui Roh Kudus kami diberikan iman, kepercayaan, sehingga kami mempunyai sukacita dan kami dapat bernyanyi, karena Engkaulah yang telah berjanji untuk memberikan kemenangan. Bapa, tolong agar firman-Mu ini bukan hanya kami ingat, tetapi kami
laksanakan. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat petang ini. Kiranya Bapak Pendeta Morris Takaliwang Tuhan berkati. Baik sebagai pribadi, dalam keluarga, dan dalam pelayanan di mana hamba-Mu ini berada. Tuhan berkatilah juga nama-nama yang telah disebutkan, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang menghadapi kesulitan ekonomi, yang telah lanjut usia dan memerlukan pertolongan dan penghiburan Tuhan. Tuhan, tolonglah dan jawablah doa mereka. Tuhan, kami juga khususnya hari ini mendoakan untuk pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya dalam pengadaan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Sub untuk Papua Barat. Kiranya Bapa, anak-anak Tuhan bersedia mendukung pelayanan ini. Dan dalam pelayanan pengadaan Alkitab, penerjemahannya di dalam berbagai bahasa di Nusantara. Tuhan, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil, dengan seluruh jajaran di kabinet, badan legislatif dan yudikatif, pemerintah tingkat pusat, tingkat 1 dan daerah, khususnya untuk Kota Malang, agar kami bersama-sama dengan pemerintah, Polri dan TNI, tokoh masyarakat, tenaga medis, mereka yang menjadi panutan masyarakat, rohaniwan, agar kami semua bekerja sama, bergandengan tangan menanggulangi pandemi yang kami hadapi. Tuhan, kami juga mohonkan berkat Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang beribadah di berbagai tempat di penjuru bumi, khususnya mereka yang menghadapi tantangan karena iman mereka. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah sepanjang minggu dalam aktivitasmu, ingatlah firman Tuhan, ingatlah teladan Raja Daud, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.